nama saya Novianti Milaya. Saya adalah Duta Rumah Belajar untuk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Dan di saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi, bahkan juga penguatan kepada Bapak Ibu guru yang boleh mengikuti webinar 1000 Karya di saat ini, khususnya untuk yang Kecamatan Dumoga Barat dan Bolaang Tengah. Kalau kegiatan ini sudah 3 hari berjalan di kecamatan-kecamatan yang berbeda, dan senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dari Dumoga Barat dan Bolaang Tengah. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief maupun dari Dinas Pendidikan, bahwa memang peran TIK itu di saat ini tidak bisa kita abaikan ya Bapak Ibu, karena memang teknologi, informasi, dan komunikasi itu sudah menjadi bagian erat dari kehidupan kita. Contohnya, Bapak Ibu menggunakan gawai atau smartphone. Itu adalah contoh dari penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana ketika Bapak Ibu satu hari saja tidak pegang gawai, tidak pegang handphone, pasti rasanya ada yang kurang. Jadi lebih baik ketinggalan dompet mungkin di saat ini daripada ketinggalan handphone, betul ya Bapak Ibu? Karena handphone itu sudah sangat melekat dengan kehidupan kita. Jadi pemanfaatan TIK itu bukan, ketika saya harus buat aplikasi yang seperti ini, tetapi pemanfaatan TIK itu teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika Bapak Ibu mengajar di kelas menggunakan WhatsApp dengan peserta didik, Bapak Ibu menggunakan layar proyektor LCD, itu sudah dikatakan bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan TIK. Nah, cuman di dalam hal ini Bapak Ibu, TIK, pemanfaatan TIK itu berkembang. Jadi tidak hanya sampai sebatas pemanfaatan LCD proyektor saja Bapak Ibu, tetapi diharapkan Bapak Ibu dapat berinovasi. Nah, inovasinya seperti apa? Bapak Ibu memanfaatkan berbagai platform. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada platform Merdeka Mengajar, PMM. Saya rasa Bapak Ibu guru yang hadir di saat ini sudah tidak perlu bertanya lagi seperti apa itu PMM. Karena semua guru itu wajib ya Bapak Ibu untuk bisa mengenal, dari Kemendikbudristek itu ada menyiapkan platform yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru maupun peserta didik. Kemudian selain PMM ada portal Rumah Belajar. Di sana ada banyak konten-konten pembelajaran yang menarik. Selain itu, Bapak Ibu guru punya yang namanya akun belajar. Ini dimanfaatkan Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan tentang akun belajar. Tapi mungkin ada juga yang belum, sampai sekarang belum aktivasi akun belajar. Nah, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, webinar-webinar seperti ini, Bapak Ibu menggali lebih banyak ilmu dari rekan-rekan sahabat rumah belajar yang akan berbagi di saat ini. Misalnya Bapak Ibu terkendala, saya ingin menggunakan teknologi, saya ingin menggunakan TIK dalam pembelajaran, tapi di sekolah saya jaringan internetnya kurang mendukung. Nah, tenang Bapak Ibu, seperti judul webinarnya 1000 Karya, berarti selalu ada jalan menuju Roma Bapak Ibu. Kalau tidak punya jaringan internet, ada banyak platform pembelajaran yang menyediakan secara offline. Jadi meskipun di sekolah Bapak Ibu tidak tersedia jaringan internet, Bapak Ibu tetap bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi paradigma pendidikan di saat ini Bapak Ibu tidak lagi seperti dulu yang hanya menggunakan buku cetak atau Bapak Ibu print bahan ajar, berikan kepada peserta didik, tetapi sekarang itu sudah bergeser ke penggunaan TIK. Semenjak kita masuk di masa pandemi, disitulah kita itu mau tidak mau dipacu Bapak Ibu. Ya, yang tadinya kita tidak biasa menggunakan WhatsApp di dalam pembelajaran, akhirnya mau tidak mau kita menggunakan WhatsApp. Yang kita sebelumnya tidak kenal apa itu meeting seperti saat ini, apa itu Google Meet, apa itu Zoom. Nah, ketika masuk di masa pandemi, kita semua mau tidak mau ya harus belajar untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga diharapkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu pun ada inovasi-inovasi, ada karya-karya. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran. Bapak Ibu tunjukkan di LCD nanti. Nah, ini ada video pembelajaran atau ada game edukasi. Anak-anak silakan perhatikan di layar. Itu kan Bapak Ibu sudah berinovasi, sudah memberikan ada kolaborasi di dalamnya.
Bapak Ibu pakai LCD, kemudian Bapak Ibu buka untuk portal rumah belajar. Peserta didik bisa diajak, ayo satu-satu maju ke depan. Coba kalau Ibu klik ini, nah kira-kira nanti jawabannya apa? Jadi tidak hanya sebatas Bapak Ibu, ya anak-anak buka buku halaman sekian ya, silakan catat, buat ringkasan dari halaman sekian sampai halaman sekian. Lalu nanti ada tugas di halaman, misalnya halaman 20. Kalian silakan kerjakan dari nomor 1 sampai 20. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Zaman sekarang itu guru-guru harus maju, harus punya inovasi. Itu juga yang diharapkan dari dinas pendidikan yang ada. Bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi guru yang transfer ilmu, kemudian tidak melihat feedback atau respons balik dari peserta didik. Jangan hanya berpuas diri Bapak Ibu, ya sudah, yang penting hari ini saya sudah mengajar, saya sudah berikan materi, mau siswa paham atau tidak paham ya itu terserah mereka. Ya, jadi diharapkan kita guru-guru yang menjadi guru-guru yang peduli Bapak Ibu. Oh, rupanya respons peserta didik hari ini lewat pembelajaran kita itu agak kurang bagus ya. Misalnya mereka terlihat mengantuk, bosan di kelas. Nah, disitulah kita melakukan inovasi. Kalau mereka ngantuk, mereka bosan, apa yang harus kita buat? Di situ Bapak Ibu pertanyaannya ya. Jadi masuk inovasinya di sana. Kalau mereka ngantuk, mereka bosan, kira-kira saya harus masukkan apa di sini? Sama misalnya ibu-ibu ketika memasak. Wah, makanan saya hari ini nggak habis misalnya ya Bapak Ibu. Jadi besok saya harus buat menu apa supaya satu rumah, satu keluarga itu bisa menikmati makanan saya. Itu sama halnya dengan pembelajaran Bapak Ibu. Hari ini misalnya anak-anak sepertinya tidak tertarik dengan materi yang saya berikan. Mungkin saya harus ganti metode. Coba saya cari. Nah, pakailah platform-platform ini ya Bapak Ibu. Jadi melalui webinar ini, Bapak Ibu silakan gali ilmu sebanyak-banyaknya dari rekan-rekan sahabat rumah belajar yang ada. Oh, nanti sebentar mereka akan bagikan ada praktik baik. Misalnya pembelajaran matematika dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Silakan Bapak Ibu ikuti, menyimak. Oh, nanti ini bisa saya terapkan nih dalam pembelajaran saya di kelas. Nah, hal-hal seperti itu yang diharapkan. Jadi ketika Bapak Ibu ikut webinar, bukan hanya supaya dapat sertifikat untuk kenaikan pangkat, tetapi Bapak Ibu dapat ilmunya, dapat inovasinya, dapat praktik baiknya untuk nanti Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran yang tujuannya itu untuk peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Semoga sukses dan tetap jaga semangat kita sebagai seorang guru, karena guru itu tidak pernah berhenti belajar. Kalau seorang guru berhenti belajar, berarti dia bukanlah seorang guru. Baik Pak Yovan dan rekan-rekan sahabat rumah belajar, semangat untuk kegiatan webinar 1000 karya ini, semoga sukses selalu. Dan saya kembalikan kepada Pak Yovan. Baik, terima kasih pada Ibu Duta Rumah Belajar tahun 2020. Terima kasih telah memberikan kata-kata motivasi, dorongan, ajakan, dan wejangan kepada para peserta dan juga sahabat rumah belajar yang ada. Dan terima kasih telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan pendidikan Ibu sekarang. Kami banyak ucapan terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu kita Halo Bapak Ibu. Ini audionya tadi mati Pak. Audionya itu mati.
Halo, Sharing. Oke. Baru ada. oh maaf Pak. Audionya, Pak. Sekarang sudah terdengar dengan baik Pak. Oke, ya, siap. Sudah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi. Kepada Ibu Vicky, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran dengan jelas, Bapak Ibu? Iya, sangat jelas Bu. Mohon izin untuk Sangat jelas. perwakilan dari dinas. Tadi ada Pak Sanwi, ada Pak dari Pusdatin, Pak Arif Muhammad, dan Ibu Novi tadi ya dari DRB Sulawesi Utara. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Vicky Sylvia, saya SRB atau Sahabat Rumah Belajar 2022 dari Provinsi Jambi. Nah, jadi untuk memberikan pengalaman tentang TIK hari ini, kami dari beberapa provinsi di Indonesia. Kalau untuk hari ini 4 atau 5 provinsi ya Pak Yohanes ya. Tapi kami gabungan dari 8 provinsi, berkolaborasi, berbagi dan berkolaborasi untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua apa itu portal Rumah Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan pembelajaran dengan menggunakan TIK. Nah, langsung saja untuk bagian saya akan memperkenalkan apa itu portal Rumah Belajar. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Stefanus ya kalau nggak salah tadi. Pak Stefan tadi sudah menyinggung tentang portal Rumah Belajar. Terus Ibu Novi juga dari DRB tadi juga menyinggung portal Rumah Belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin sudah ada yang tahu atau sering mendengar apa itu portal Rumah Belajar. Nah, saya izin share screen. Sudah Iya, kelihatan silakan Bu. Bapak Ibu? Mohon maaf Bu, jaringan saya agak tidak stabil. Sudah muncul belum ya Bapak Ibu ya? Share screen saya. Sudah, Bu. Sudah Terima Bu. kasih Bu. Sudah, Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat yang ada di Kecamatan Bomang ya. Nah, untuk mengakses portal Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa membuka dengan Google. Mungkin saat ini kalau Bapak Ibu memegang HP ataupun laptop yang tidak dipakai untuk Google Meet sekarang, bisa Bapak Ibu coba ketik saja di Google portal Rumah Belajar. Nah, selain di website, Bapak Ibu juga bisa membukanya di aplikasi Google Play Store di HP. Jadi bisa di-download menggunakan Android dengan mengetikkan portal Rumah Belajar juga. Nah, jika di Google, maka akan muncul di bagian paling atas itu dengan websitenya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, berarti ini menyatakan ini resmi dari pemerintah Indonesia ya Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita akan klik ini. Nah, portal Rumah Belajar ini disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk digunakan Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Nah, jika sudah dibuka, maka akan tampilan layarnya, tampilan berandanya seperti ini. Ini ada augmented reality. Kita akan mengenal apa itu portal Rumah Belajar. Jadi portal Rumah Belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar
serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, jadi portal rumah belajar ini fitur-fiturnya disediakan dari pendidikan anak usia dini, PAUD, SD, SMP, bahkan ke SMA atau SMA sederajat. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun portal rumah belajar ini dari jenjang PAUD sampai ke SMA atau SMK. Nah, portal rumah belajar ini sudah diakses oleh 278.687 guru di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan siswanya sudah 667.000 sekian siswanya mengakses ini. Jadi Bapak Ibu, jika belum mengakses portal rumah belajar, mari bergabung bersama guru-guru Indonesia lainnya untuk mengakses portal rumah belajar, karena ini sudah disiapkan dengan pemerintah secara gratis, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah fitur utama dari portal rumah belajar. Di sini ada 4 fitur utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada kelas maya. Boleh kita klik kelas maya. Nah, di kelas maya ini Bapak Ibu bisa membuka kelas pembelajaran di sini. Misalnya Bapak Ibu guru biologi, maka Bapak Ibu bisa buka pembelajaran di sini. Nah, jadi ini tinggal cari kelasnya berapa. Nah, ini sudah ada penyelenggaranya, ada 21.229 penyelenggara. Nah, sekolah juga bisa mendaftarkannya di sini. Penyelenggara ini adalah sekolah yang mendaftarkan menggunakan portal rumah belajar. Nah, sudah terbuka 38.628 kelas, jadi ada 38.628 guru yang sudah membuka kelasnya di portal rumah belajar. Nah, berikut jadi misalkan siswa saya dari Provinsi Jambi ikut ke kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka kelas nih di portal rumah belajar. Walaupun Bapak Ibu ada di Sulawesi Utara, siswa saya dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan di portal rumah belajar. Nah, sesuai dengan moto portal rumah belajar, itu adalah belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi siswa saya bisa mengikuti kelas dari guru-guru yang ada di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan seterusnya. Nah, berikut ada fitur sumber belajar. Kita akan buka. Nah, di sumber belajar ini disediakan media-media pembelajaran yang dapat Bapak Ibu manfaatkan ini secara gratis. Jadi, contohnya gini. Ada transformasi geometri, ini pelajaran matematika. Ini adalah video pembelajaran matematika. Ada bahasa Inggris, ada materi-materi biologi, dan lain-lain. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa buka mandiri, ada konten-kontennya di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download secara gratis. Jadi, sayang sekali Bapak Ibu kalau tidak digunakan karena kita sudah disediakan oleh pemerintah tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, berikutnya di sini ada fitur bank soal. Nah, di bank soal ini adalah berbagai soal latihan ulangan ujian. Ini juga gratis dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sekolah luar biasa. Bapak Ibu bisa klik satu persatu kelasnya sesuai mapel Bapak Ibu, nanti bisa di-download dan digunakan secara gratis, tidak berbayar Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada fitur utama yang lain yaitu laboratorium maya. Nah, ini sangat menarik. Laboratorium maya ini sama halnya dengan laboratorium untuk praktikum di ruangan praktikum Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada proses fotosintesis, hukum Ohm, percepatan gravitasi, ada biasanya biologi dengan kimia ya. Biologi, kimia, fisika yang menggunakan praktikum. Ini bisa digunakan secara gratis. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka portal rumah belajar, lalu menayangkannya di dalam kelas, dan ini dibukanya secara gratis. Jadi ini walaupun Bapak Ibu di sekolahnya, oh di laboratorium saya tidak lengkap alat-alatnya, maka dengan memanfaatkan portal rumah belajar, jadi tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu tidak menggunakan praktikum untuk pembelajaran. Nah, selain fitur-fitur utama tadi, ini ada juga fitur pendukung lainnya. Misalnya peta budaya, nanti Bapak Ibu bisa buka. Di peta budaya ini bisa digunakan oleh guru-guru
seperti pelajaran muatan lokal atau pelajaran seni budaya. Nah, berikutnya buku sekolah elektronik. Nah, di buku sekolah elektronik ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan buku-buku pendukung untuk materi pelajaran di sekolah. Nah, coba kita buka. Nah, ini ada disediakan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi tinggal Bapak Ibu klik aja. Kalau guru SMP tinggal klik di sini, nanti dipilih bukunya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Dan bisa di-download ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya fitur pendukung yang lainnya ini adalah wahana jelajah angkasa. Nah, ini juga sangat menarik. Jadi siswa-siswa diajak mengarungi luar angkasa tanpa menggunakan teleskop, tanpa menggunakan alat-alat lainnya, cukup dengan menggunakan layar dari laptop Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada banyak materi-materi untuk wahana jelajah angkasa ini. Ini misalnya mempelajari tentang planet-planet. Nanti ini bisa diklik ini matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa diklik satu persatu Bapak Ibu. Nah, jadi sangat menarik untuk digunakan di dalam kelas. Nah, berikutnya ada fitur pendukung lainnya. Pendukung lainnya yaitu karya bahasa dan sastra. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Coba kita klik. Nah, disinilah tempat kami, para SRB, sahabat rumah belajar, itu memulai aksi kami sebagai sahabat rumah belajar. Nah, ini bisa diklik juga di simpatik ya Bapak Ibu ya. Oh, maaf sinyalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cari juga simpatik gitu. Maaf, sinyalnya. Nah, ini simpatik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini untuk mendaftar, mungkin tahun depan Bapak Ibu bisa mengikuti dari Sulawesi Utara. Daftar saja, diklik di bagian sini, pembatik 2023. Kalau untuk tahun depan ini akan berubah jadi pembatik 2023. Nah, di sini akan ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang posisinya kami ini ada di level 4, Bapak Ibu. Nah, jadi di level 4 ini itu akan dipilih 30 peserta terpilih dari tiap provinsi. Nah, salah satunya dari Sulawesi Utara itu Pak Yohanes. Nah, kalau saya mewakili Provinsi Jambi. Jadi kami berbagi dan berkolaborasi menjelaskan tentang PMM, portal rumah belajar, dan pembelajaran TIK. Nah, untuk masuknya login di sini di pojok kanan atas. Lalu ini ada 3 pilihan menggunakan Google, belajar.id, dan rumah belajar. Jadi kalau belum punya akun rumah belajar atau susah menggunakan akun Google, maka cara termudah adalah menggunakan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu semua pasti sudah menggunakan akun belajar.id. Setiap guru sudah mempunyai itu ya. Nah, jadi di sini akan lihat ini ada pelatihan sertifikat. Nah, di sertifikat ini nanti setelah mengikuti kegiatan kita akan mendapatkan 1 sertifikat. Nah, ini saya sudah mengumpulkan 10 sertifikat di sini. Nah, setiap kegiatan itu akan bernilai 32 jam pelajaran. Nah, jadi itu bagi Bapak Ibu mau naik pangkat, sertifikatnya ini adalah bersifat nasional. Jadi ini bisa digunakan untuk naik pangkat Bapak Ibu. 32 jam itu berarti poinnya 1 ya. Nah, kita akan lanjut kembali ke portal rumah belajar. Nah, terus di sini ada blok pena. Jadi Bapak Ibu yang hobi menulis atau siswa-siswanya yang hobi menulis, membuat cerpen, puisi, dan lain-lain boleh memasukkannya di blok pena. Nah, EduGame ini adalah media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi media pembelajaran bersifat games ya Bapak Ibu, permainan, jadi game digital. Ini augmented reality. Nah, ini
Augmented reality ini adalah media pembelajaran baru di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Ini misalnya sebuah media pembelajaran dari 2 dimensi akan terlihat menarik jika menjadi 3 dimensi. Nah, ini misalnya ini anatomi tubuh manusia. Bapak Ibu harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibuka di sini, lalu menginstalnya. Nah, nanti akan ada tata cara untuk menggunakannya. Jadi ini sangat menarik karena nanti misalnya bentuk jantungnya akan benar-benar mirip jantung gitu, dalam bentuk 3 dimensi, bukan bentuk gambar lagi. Nah, ini Bapak Ibu boleh gunakan dan buka di portal Rumah Belajar, digunakan secara gratis dan dimanfaatkan karena sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi sangat sayang kalau Bapak Ibu tidak menggunakan media pembelajaran ini. Nah, mungkin dari saya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jangan lupa menggunakan portal Rumah Belajar karena sudah diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai guru tidak memanfaatkan pembelajaran digital dan mengikuti perkembangan zaman peserta didik saat ini. Nah, dari saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke moderator Pak Yohanes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohanes? Oke, suara saya kedengaran dengan baik, Bu? Ya, kedengaran Pak Yohanes. Oke, terima kasih kepada sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jambi, Ibu Vicky Sylvia, Master Pendidikan. Terima kasih atas materinya. Dan diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa sesi tanya jawab nanti di sesi terakhir. Semua pemateri telah memberikan materi. Dan kita lanjut untuk materi yang kedua, akan dibawakan oleh sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Maluku, Ibu Dewi Hatuwe, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Suaranya kedengaran. Oke, terima kasih Pak Fandi. Sama-sama, Bu. Baik, sahabat Ibu dan Bapak Duta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Belajar semua. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, semua pasti bisa. Baiklah, mohon di-share Pak. Pak Fandi. Langsung bisa screen Bu Dewi. Halo Pak Fandi. Mohon di-share slide saya. Apakah sudah kelihatan? Ya Pak, sebentar. Belum Pak, belum kelihatan. Siap, sudah. Materi yang mana yang akan dibawakan? Yang slide pertama Pak, yang hitam. Maaf Bapak Ibu, karena jaringan saya tidak stabil. Oke, terima kasih Pak. Sudah kelihatan, Bu? Sudah Pak. Oke, silakan, Bu. Terima kasih Pak, sudah kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya
Dewi Masita Hatue, SPDI, dari SD 90 Wayame, Kota Ambon, Maluku. Ada deh, ini. Mohon maaf Ibu Dewi, suaranya kecil Bu. Halo Ibu Dewi. Audionya mati, Bu Dewi. Audionya mati. Ibu Dewi. Oke, sudah Pak? Sudah Ya, Pak? sudah. Baiklah sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini saya akan coba bawakan materi tentang bagaimana berkreasi dengan game edukasi pada portal rumah belajar. Ya, sahabat semua, di era digital seperti saat ini, kita sebagai guru diharuskan dapat lebih kreatif dan siap menjadi agen perubahan dalam proses pembelajaran. Kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan pastinya harus menyenangkan. Nah, salah satu bentuk kreativitas yang saya buat berupa game edukasi. Sebelum membuat game edukasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari game edukasi, lalu manfaat dari pembuatan game edukasi, dan bagaimana contoh-contoh game edukasi. Lanjut Pak. Ya, baik. Pengertian game edukasi. Menurut Romi Satria Wahono, game edukasi merupakan aktivitas terstruktur atau semi terstruktur yang biasanya bertujuan untuk menghibur dan kadang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. Ya. Secara umum, karakteristik game adalah harusnya menyenangkan, harusnya menantang, dan harus menarik. Sedangkan untuk game yang berupa edukasi harus mempunyai nilai lebih, yaitu memotivasi siswa untuk belajar. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Slide-nya. Oke. Edukasi. Nah, game edukasi sendiri merupakan game yang dapat dibuat dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar lebih memahami materi pelajaran dan mengembangkan karakteristik siswa itu sendiri, dan untuk menumbuhkan minat belajar anak melalui permainan. Dan tujuan edukasi game edukasi juga itu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, memberikan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Lanjut Pak. Sedangkan manfaat edukasi ada beberapa. Ya, terlihat bahwa satu, meningkatkan kemampuan kognitif anak, karena ada jenis game yang menuntut kemampuan seperti pemecahan masalah atau disebut problem solving. Nah, manfaat game edukasi kedua, menumbuhkan kemampuan melakukan berbagi tugas atau multitask. Nah, sedangkan yang ketiga, mempertajam cara berpikir siswa. Ya. Manfaat berikutnya itu mengembangkan kreativitas siswa dan belajar mengambil keputusan, membangun semangat kerjasama atau kolaborasi untuk game yang multiplayer atau game yang bermain lebih dari satu orang. Ya. Manfaat ketujuh, membuat anak-anak itu merasa nyaman dan familiar dengan teknologi. Jadi dari game edukasi ini kita memperkenalkan teknologi, cara belajar yang model terbaru, tidak hanya monoton dengan papan tulis saja. Ya.
Selanjutnya manfaat berikutnya, melatih koordinasi antara mata, tangan, serta skill motorik siswa. Nah, manfaat terakhir, meningkatkan rasa percaya diri anak dan harga diri anak saat mereka mampu menguasai suatu permainan. Ya. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya yaitu contoh game edukasi. Pak Yohanis. Ya, Pak Fandi, slide berikutnya. Ya. Ini aneka game edukasi yang saya tampilkan. Ya. Pada game edukasi yang ada di link portal belajar, rumah belajar, ada sekitar 12 game permainan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk diajarkan kepada anak-anak. Ya. Dan ya, ini linknya. Ya. Game-game tersebut ada game yang saya tampilkan itu ada bagaimana menyusun kata, ya. Terus ada game yang berupa adventure atau petualangan, ya. Di sini saya tampilkan ada beberapa, ada 6. Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu membuka portal rumah belajar. Dengan maraknya penggunaan HP Android, anak-anak lebih mudah menggunakan beragam game yang dapat mereka mainkan tentang aturan memilih game yang dapat orang tua dapat memilih game yang diinstal oleh anak-anak. Guru juga dapat memilih terkait dengan game yang boleh mereka mainkan atau tidak. Sebelum kita punya aplikasi, kita harus ini dulu ya, registrasi dulu, membuat akun untuk masuk ke dalam aplikasi Canva ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa masuk dengan menggunakan Google dengan Google. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada aplikasinya. Ini kita sudah masuk ke aplikasi Canva. Kemudian ini contoh desain yang saya buat Bapak Ibu untuk pendidikan hari ini. Nah, untuk mendesain ini Bapak Ibu, kita bisa mendesainnya langsung di aplikasi Canva. Nah, yang menjadi catatan di sini Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat desain untuk Canva untuk ribbon kita itu ya, mungkin ini jaringan ya Bapak Ibu, ini enggak bisa ini. Ini enggak kelihatan ya Bapak Ibu? Kosong ya? Masih layar hitam, Bu. Maaf Bapak Ibu, saya ulang dulu ya.
Bapak Ibu yang menjadi catatan kita dalam membuat desain ribbon kita itu khusus untuk yang tempat foto ini Bapak Ibu ya. Untuk foto ini, tempat foto ini harus dasarnya transparan. Nah, gimana caranya supaya ini dasar ini transparan? Usahakan warna di sini Bapak Ibu jangan ada yang sama di gambar yang lain, karena ketika kita ubah ke dasar transparan, ini warna yang sama ini juga akan ikut transparan Bapak Ibu. Jadi usahakan warna ini berbeda dengan warna-warna yang ada di sekitarnya. Nah, supaya ini bisa transparan Bapak Ibu, ini kita download dulu Bapak Ibu ya. Desain ini kita simpan. Jadi Bapak Ibu ini kita download, kita simpan dulu gambarnya. Nah, usahakan gambarnya nanti ini dalam bentuk PNG Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat kita download itu ada pilihan. Jadi ini ada pilihan. Nah, misalnya kita simpan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa langsung bagi ke ini, kita simpan. Nah, ini nanti setelah kita simpan atau kita bagikan ke ini kita. Nah, kita akan masuk lagi ke ini ya Bapak Ibu, kita ubah ke PNG transparan. Ya, PNG transparan. Nah, di sini gambar yang kita sudah download tadi itu kita ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih kelihatan ini saya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini ya, ini sudah kelihatan. Kalau misalnya warna putih yang kita mau pilih, ini ada tulisan white. Nah, di sini pemilihan warnanya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita tuh mau transparankan yang warna putih, maka warna putih ini aja yang akan jadi transparan nanti Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah transparan gini Bapak Ibu, kita
save as, kemudian setelah itu kita download. Kita download. Nah, setelah kita download, Bapak Ibu, kita ke hasil gambar yang transparan tadi itu kita masuk ke Twibonis. Nah, di sini kita akan buat Twibonnya Bapak Ibu. Di Twibonis. Nah, jika kita itu belum punya akun di Twibonis, Bapak Ibu, kita harus mendaftar dulu ya Bapak Ibu ya. Buka akun, kemudian masukkan email atau kita bisa masuk lewat Google. Ini masuk loginnya lewat Google, sesuai dengan email Google kita akan masuk, dan ini kita sudah punya akun di sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah punya akun, di sini Bapak Ibu kita bisa membuat Twibon. Nah, di sini judulnya kita harus tulis ya Bapak Ibu, misalnya judulnya Hardiknas. Nah, skripsinya, ya ini skripsinya juga ini kita harus tulis ya Bapak Ibu. Skripsinya misalnya ucapan Hardiknas. Nah, kemudian link Twibonnya. Nah, ini link Twibonnya Bapak Ibu. Ini saya kita tulis Hardiknas. Nah, biasanya kalau ini ada di dalam, nah kita bisa tambahkan misalnya 23. Nah, kalau ini, nah ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini kita simpan. Nah, link ini nanti yang kita bisa share ke teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan modul. Kemudian kita klik ini, tambahkan modul, kemudian setelah itu ini kita klik, kita akan cari gambar yang sudah kita buat transparan tadi Bapak Ibu. Ya, misalnya yang ini ya, yang kita sudah buat transparan. Oke, selesai. Nah, ini bisa, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, kita simpan. Ini kita simpan. Nah, setelah kita simpan, ini kita bisa bagi ya Bapak Ibu. Ini kita bisa bagi ke media sosial kita, atau kita bisa copy langsung ininya Bapak Ibu. Kita bisa copy, ini kita copy langsung linknya, dan kita bagi ke media sosial kita. Jadi misalnya kita mau bagi ke WA, kita. Nah, pilih WA, kemudian misalnya kita pilih satu yang kita mau tempat dikirim, kemudian dikirim. Nah, yang muncul itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada link, dan link ini bisa dibagi di mana teman-teman nanti itu bisa mengisi fotonya sini untuk ucapan Hardiknas yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, mungkin begitu cara membuat Twibon. Jadi Bapak Ibu bisa belajar mencoba membuatnya, bisa lewat Canva. Kalau lewat Canva kita bisa seperti ini. Selain secara online seperti itu Bapak Ibu, itu juga kita bisa buatnya untuk membuat transparan itu tidak mesti online Bapak Ibu ya.
itu sekarang ada aplikasi PN3 namanya. Nah, kita bisa share hasil desain kita itu ke aplikasi itu. Jadi nggak mesti online ya. Kemudian bisa juga kalau lewat Photoshop itu ada tersendiri caranya untuk membuat transparan tempat foto kita. Nah, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di Sulawesi Utara. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Bu Diana yang dari Provinsi Kalimantan Utara. Materi yang sangat baik ya Bu. Dan materi berikutnya kita lanjut saja untuk tanya jawab, nanti dibuka pada sesi terakhir ya Bapak Ibu. Dan pemateri berikutnya yaitu Ibu Mary Kritsnawati, SSGR, sahabat rumah belajar dari Provinsi Papua. Kepada Ibu Mary, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yohanes sebagai moderator. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Saya yakin. Sangat baik. Oke, baik. Iya. Mohon izin Bapak Ibu peserta, perkenalkan saya Ibu Mary Kritsnawati yang merupakan sahabat rumah belajar dari Papua, salah satu sahabat rumah belajar dari Papua. Senang sekali saya hari ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu guru meskipun lewat dunia maya ya. Kali ini saya akan sharing membuat salah satu media pembelajaran yang lumayan sering saya gunakan untuk membuat presentasi ketika ada di kelas. Dan saya rasa Bapak Ibu biasanya kan kita menggunakan ini ya, kalau mau share presentasi itu biasanya kita menggunakan aplikasi bawaan di laptop, yaitu PowerPoint. Kita kenalnya dengan itu. Nah, kali ini saya ajak untuk melihat sedikit gimana sih cara menggunakan Canva untuk media pembelajaran. Kita pakai presentasi menggunakan aplikasi Canva, kita buat presentasinya menggunakan aplikasi itu. Kemudian saya yakin ada dari Bapak Ibu guru hebat ini pasti sudah menggunakan aplikasi Canva. Tapi nggak ada salahnya sepertinya kalau saya ikut sharing sedikit tentang yang saya ketahui mengenai aplikasi ini. Izin share layar dulu ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Ini adalah materi yang akan kita sharing sedikit ya, materi yang akan saya sharing sedikit yaitu menggunakan media pembelajaran slide presentasi. Apa itu presentasi? Ya seperti Bapak Ibu guru sudah tahu, presentasi itu adalah ketika kita berbicara atau ketika kita berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau yang lainnya. Presentasi itu harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami
dan menarik perhatian audiens atau peserta. Oleh karena itu, diperlukan bahan presentasi yang menarik dan interaktif serta tidak membosankan. Nah, cara agar presentasi kita menarik itu salah satunya biasanya kita lakukan dengan cara membuat slideshow. Slideshow ya, yang kalau aplikasi yang biasa digunakan itu kebanyakan yang di PowerPoint. Tapi ada juga aplikasi lain biasanya menggunakan Google Slide. Yang kali ini yang kita akan sedikit sharing yaitu tentang Canva. Ya, bagaimana sih cara agar slide presentasi kita menarik? Kalau untuk di kelas ya Bapak Ibu guru, karena kita kan guru, jadi cara membuatnya itu kita yang pertama menggunakan template. Kemudian teks presentasinya kita itu harus sederhana. Teksnya juga harus mudah dibaca. Kemudian jangan lupa ditambahkan animasi dan transisi biar tidak membosankan ya. Gunakan gambar agar lebih menarik. Pakai skema warna yang sesuai, yang tidak terlalu mengganggu. Kemudian chart atau tabel untuk penjelasan yang lebih praktis. Gunakan tampilan berbeda tiap slide agar tidak membosankan. Kemudian buat slide lebih interaktif. Tadi sepertinya Ibu pemateri tadi sudah men-share sedikit tentang pembuatan edu game. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam slide ya. Setelah penjelasan kita, biasanya kita bisa memasukkan game biar anak murid tidak bosan. Ya, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang apa itu presentasi. Kita langsung saja praktik ya. Izin lagi, saya mau share. Oke. Kita akan langsung praktek, kita langsung masuk di sini. Iya, Bapak Ibu, ini adalah bentuk dari aplikasi Canva, tapi ini saya bukanya dari laptop. Ada juga kalau yang tadi Ibu Diana tunjukkan itu lewat HP. Jadi ada dua cara, bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Kemudian ada juga kalau misalnya kita tidak mau mencari di Google searching seperti yang di Ibu Diana tadi, kita bisa download aplikasinya di aplikasi store. Di Play Store biasanya kalau di di HP Android. Nah, sekarang ini adalah tampilan kalau kita membuka aplikasi Canva di dalam komputer atau di laptop. Bapak Ibu bisa membuka canva.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau ini tidak hanya bahasa Inggris, bisa juga diganti settingannya ke bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau membuat presentasi, kita buka situs Canva-nya, kemudian ada dua cara membuatnya, yaitu cara membuat nih, kita klik create design. Nah, kalau kita klik create a design, itu ada banyak pilihan. Nah, salah satunya yaitu membuat presentasi. Bapak Ibu bisa klik ini yang di bagian sini, atau kalau tidak, sudah ada shortcut-nya atau jalan pintasnya, kita bisa menggunakan ada tulisan presentation. Ya, ini bisa diklik juga. Atau kalau misalnya lagi tidak mau lebih singkat lagi, bisa digunakan di tempat search ini, di kolom search ini kita tulisnya presentasi misalnya.
Ya, jadi ini ada banyak nih. Ada banyak presentasi yang bisa kita pilih. Jadi ada 3 cara ya Bapak Ibu untuk awal membuat presentasi. Jadi yang saya ingin tunjukkan yang ini dulu lah. Kita pakai yang ini. Ini ada banyak. Ada presentasi yang ukurannya 16:9, ada talking presentasi. Jadi ini presentasi talking presentation ini digunakan kalau kita ingin membuat presentasi tapi kita ingin memasukkan suara kita di dalamnya. Jadi kita buat dulu terus nanti direkam suaranya. Kemudian kalau mobile first presentasi ini digunakan untuk perangkat gawai kita. Kemudian ada juga presentasi 4:3. Ada banyak sekali pilihan di sini. Ada game presentasi, jadi kalau mau presentasi game bisa menggunakan yang template yang ini. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Kita pilih saja, terserah Bapak Ibu yang mana yang mau dipilih, mau membuat presentasi apa. Kalau saya tadi udah mengklik 16:9 presentasinya. Nah, ini dia tampilan presentasi. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi bingung ketika mau membuat presentasi, bisa saja kita langsung mengambil template yang ada di sebelah sini. Template itu adalah presentasi yang sudah jadi, tetapi kita bisa mengubah-ubahnya. Contoh misalnya yang ini ya. Kita mau pilih template yang ini. Klik apply all 14 page. Jadi ada 14 page langsung dimasukkan ke situ. Jadi kita tidak usah bingung-bingung lagi mencari, aduh warna ini, nanti di slide ini saya warna apa ya. Tadi kan ada syaratnya bahwa membuat presentasi itu slide-nya harus berbeda-beda. Nah kalau di Canva ini enaknya kita bisa langsung memilih satu template, kemudian langsung jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal edit saja. Ini paling enak kalau menggunakan aplikasi Canva. Hanya sayangnya dia kalau mau dipresentasikan seperti ini harus online. Kalau offline dia biasanya kita bisa download, tetapi kita bisa simpan ke dalam bentuk PPT, tetapi dia hanya dalam bentuk gambar saja, tidak di dalam animasi. Nah, contoh yang ini ya untuk English class. Ini kita bisa ganti hurufnya. Kalau mau diganti silakan diklik. Kemudian ini dia ada pilihan tulisannya. Mau diganti, oh saya nggak mau tulisan yang ini, mau ganti dengan model seperti ini, bisa. Ada banyak pilihan Bapak Ibu. Ada banyak sekali pilihan. Nah, kalau yang ini, yang ada tulisan 160 dan kemudian ada plus minus. Nah, ini adalah untuk ukuran hurufnya. Untuk ukuran hurufnya ya, Bapak Ibu, diklik. Kemudian kalau kita mau mengecilkan, kita tinggal klik di sini lagi. Tidak usah diblok lagi kalau seperti di ini ya. Tinggal diklik, dia jadi mengecil, atau kalau mau diperbesar, silakan diperbesar seperti ini. Jadi, Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint atau mengetik di Word, ini semuanya hampir sama penggunaan menu-menu di dalam sini. Kalau yang ini untuk efeknya, kalau ini burst-nya. Kemudian, Bapak Ibu, kalau misalnya mau memasukkan foto, saya nggak mau foto yang ini, bisa diklik, dihapus, bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih, ini ada pilihan, banyak pilihan yang bisa kita sisipkan, ada elemen, misal oh saya mau nambahin lagi deh elemen lain. Contoh,
Saya mau menambahkan stiker, misalnya. Stikernya macam-macam ya, Bapak Ibu. Nih, ada misalnya kita mau pakai stiker robot aja deh. Kita bisa drag, taruh di sini. Kemudian setelah masuk kita bisa ubah-ubah nih. Nah, ini bisa menarik perhatian anak-anak ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa digunakan, yang bisa kita kreasikan di dalam lembaran presentasi kita ya. Kemudian kalau mau bikin, ada banyak sekali. Jadi Bapak Ibu silakan dieksplor, buka Canva, kemudian explore, ada macam-macam. Nah Bapak Ibu kalau misalnya, oh saya maunya ambil dari Google Drive saya, ini ada pilihannya, bisa. Kemudian saya maunya pakai video saja lah, bisa, ini ada banyak pilihan video. Atau misalnya kita mau presentasi sambil ada kita di layar, kita bisa menempelkan videonya kita di sini, kita bisa menggunakan pilihan record yourself. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan videonya Bapak Ibu ke dalam sini, ke dalam presentasi, ke dalam lembaran presentasi ini. Kemudian foto bisa dimasukkan juga, ada banyak pilihan di sini. Ada upload, dari laptop bisa menggunakan menu upload yang di bagian sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata misalnya mau mengisi ini di blank, yang kosong, Bapak Ibu mau menulis teks, bisa menggunakan pilihan teks. Yang ini ya Bapak Ibu, teks. Nah, ada banyak pilihannya. Ada bisa ini diklik, yang ini juga ada banyak. Jadi membuat presentasi di Canva itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini di sini Bapak Ibu sudah bisa merubah apapun yang Bapak Ibu tuliskan di dalam slide presentasi. Ini ada materinya. Mungkin mau bisa isi kata-kata apa, boleh. Atau tulisan-tulisan apapun bisa dimasukkan ke sini. Jadi Bapak Ibu bebas berkreasi kalau di Canva. Jadi saya cuma menunjukkan bagaimana cara mengisi atau mengganti template-template yang ada di Canva ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan susunan presentasi kita biasanya kan mau menyimpannya ke komputer kita. Kita bisa menggunakan menu share ini, kemudian kita bisa mendownloadnya menggunakan ini. Menggunakan pilihan download, ada banyak pilihan. Dia dalam bentuk JPG, PNG, PDF, PDF print, SVG. Nah, kalau SVG ini biasanya kalau di-download dia dalam bentuk video, sama dengan MP4 video. Kalau GIF itu dia nggak ada suaranya. Jadi terserah Bapak Ibu mau download dalam bentuk apa, silahkan. Kemudian kalau untuk mempresentasikannya langsung melalui Canva, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu present. Seperti yang tadi saya lakukan, kemudian tinggal dipilih saja. Apakah dia autoplay, presenter view. Kalau presenter view ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu mau melihat apa sih slide selanjutnya yang akan saya tampilkan. Jadi bisa sambil sambil dilihat. Jadi ada dua layar. Present and record. Jadi mempresentasikan sambil merekord apa yang Bapak Ibu guru sudah lakukan ketika presentasi. Jadi bisa sambil merekam ya.
Saya rasa itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya rasa saya mohon maaf. Jadi saat ini saya kembalikan kepada Bapak Yohan untuk pertanyaan nanti mungkin ada di sesi tanya jawab saja. Makasih Pak Yohan. Oke, terima kasih Bu Mary, belajar dari Provinsi Papua yang telah membawakan materi presentasi dengan aplikasi Canva. Saya rasa Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di Bolmong bisa mengikuti langkah Ibu Mary. Bapak presentasi sekarang tidak hanya menggunakan PowerPoint tetapi bisa diganti dengan Canva yang lebih praktis dan yang lebih kreatif. Ya baiklah, pemateri berikut akan dibawakan oleh Ibu Igusti Sukmawati. Ibu Igusti, apakah Ibu Igusti sudah di dalam room? Halo Ibu. Ibu Agusti monitor. Halo Ibu Agusti. Saya rasa Ibu Agusti belum masuk room ya, karena beliau sedang dalam perjalanan mungkin. Ya, materi selanjutnya mengenai cara mengupload dan meng-share karya di aplikasi platform Merdeka Mengajar yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tapi sebelum itu saya minta maaf Bapak Ibu, saya harus off kamera karena di sini mati lampu. Laptop saya juga sudah mati, ini hanya pakai handphone. Dan saya izin share screen menggunakan handphone. Tetapi sebelum saya membawakan materi, saya ingin memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan Bapak Ibu guru, nama saya Yohanes Wawor. Saya adalah guru dari SMP Negeri 2 Lolak. Nah, saya adalah perwakilan Bola Mengondo dalam rangka mengikuti kegiatan pembatik di tingkat provinsi. Jadi saya harap untuk tahun depan Bapak Ibu guru juga bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan untuk mengikuti pembatik tahun 2023 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru ingin mengikuti bisa kontak saya lewat WA atau bisa telepon langsung. Nah, berikut materi yang akan saya bawakan. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu guru? Sudah Pak. Sudah. Nah, oke. Sebelum kita membagikan ke hasil karya kita di platform Merdeka Mengajar, langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita harus memiliki akun YouTube atau channel YouTube yang di dalamnya sudah Bapak Ibu guru upload video yang akan Bapak Ibu guru upload atau sinkronisasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, berikut aplikasi Merdeka Mengajar seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah layar saya masih kelihatan Bapak Ibu? Izin Pak Yohan, materinya belum Ya. muncul. Layarnya udah di-share tapi materinya yang belum muncul. Oh iya Bu, ini saya praktik langsung Bu. Soalnya laptop saya mati. Okay. Ya. Mati lampu kebetulan di sini Bu. Oke, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ini ada aplikasi Merdeka Belajar di samping aplikasi Classroom. Jadi HP saya ini full dengan aplikasi-aplikasi Bapak Ibu. Jadi ini Merdeka Mengajar, kita klik. Nah, kelihatan Bapak Ibu tampilannya? Kelihatan Pak. Oke, siap. Nah, untuk cara mengupload dan meng-share bukti karya, terlebih dahulu kita pilih menu bukti karya. Jadi bukti karya ini ada yang keempat. Bukti karya ini kita klik. Nah, setelah diklik, kemudian
kita pilih tambah karya ke karya saya. Ke karya saya itu ada yang ada di posisi paling atas, Bapak Ibu guru bisa lihat. Ini ada tanda plus tambah karya ke karya saya. Nah, ini di bawah ini karya-karya yang sudah di-upload oleh guru-guru lain ya. Bapak Ibu guru bisa lihat ini ada. Tapi ketika kita akan mengupload karya, kita pilih ini tambah karya ke karya saya. Nah, ketika diklik itu akan muncul tampilan kategori karya. Jadi kita harus memilih. Di sini ada beberapa kategori. Itu pertama ada kepemimpinan sekolah. Jadi kategori karya-karya kepala-kepala sekolah itu diupload melalui menu ini, kepemimpinan sekolah. Kemudian kedua, praktik pembelajaran. Jadi praktik-praktik pembelajaran yang Bapak Ibu guru buat di sekolah itu dapat diupload pada menu ini. Dan ketiga itu ada praktik baik atau best practice. Jadi kalau Bapak Ibu guru akan membuat suatu best practice atau praktik baik di sekolah, karya Bapak Ibu guru dapat masukkan ke dalam menu ini pilihan 3. Begitu juga ada RPP, bahan ajar dan lainnya. Nah, khusus untuk siang hari ini, saya akan mencontohkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana tutorial mengupload hasil karya best practice atau praktik baik. Nah, jadi di sini saya pilih yang akan Bapak Ibu guru upload itu berbentuk dokumen, berbentuk gambar atau berbentuk video. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan untuk upload karya video. Jadi kita pilih video ya Bapak Ibu. Kita klik di video. Nah, karena saya sudah memilih akun, sudah saya singgung pada saat tadi harus memiliki akun YouTube yang terkoneksi atau sinkronisasi dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi kita pilih centang hijau, sudah. Hai. Tunggu ya Bapak Ibu. Halo. Ya, ini Bapak Ibu guru. Kemudian kita masuk dengan akun Google, YouTube. Jadi akun Google ini adalah akun Google yang sudah terkait dengan YouTube Bapak Ibu guru sebelumnya. Nah, kemudian akan muncul beberapa akun yang ada pada perangkat Bapak Ibu guru sekalian. Kan biasanya kita login di Android atau di Windows Bapak Ibu guru itu ada beberapa akun. Nah, di sini kita harus memilih akun yang sudah terkoneksi dengan akun YouTube kita. Nah, kebetulan akun saya yang pertama ini yang terkoneksi dengan akun YouTube saya. Jadi saya memilih akun saya yang pertama. Setelah memilih akun yang pertama, itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih lanjutkan. Setelah lanjutkan, ini semua video yang ada di dalam akun YouTube kita itu akan muncul Bapak Ibu. Dan caranya kita memilih satu video yang akan kita jadikan karya kita, best practice kita. Saya mau coba upload yang vlog pembatik level 4 ini saja. Saya memilih video ini. Kemudian setelah itu kita harus mengisi deskripsinya, mulai dari judul apa, usahakan judul yang menarik dan unik ya Bapak Ibu. Kemudian deskripsi, kemudian pilih mata pelajaran. Karena di sini saya adalah guru matematika dan praktik baik yang saya buat itu berkaitan dengan pelajaran matematika, jadi saya memilih pelajaran matematika. Kemudian pilih kelas. Kebetulan saya membuat praktik baik di kelas 7. Oke. Dan jangan lupa klik centang. Lalu simpan video. Nah, ini Bapak Ibu guru, video sudah berhasil diupload ke platform Merdeka Belajar Mengajar. Dan cara untuk membagikan karya ini ada pilihan yang pertama, bagikan karya, kita klik di sini. Nah, kemudian ini ada muncul 4 pilihan. Apakah kita akan membagikan karya kita ke WhatsApp, ke Facebook, Telegram, atau salin link.
Nah, contohnya misalnya saya akan membagikan karya saya ini ke Telegram. Misalnya Telegram. Oke, Telegram. Kemudian kita pilih, misalnya kita sharing pada grup pembatik saja. Kemudian tinggal send. Dan karya kita sudah berhasil dibagikan pada Telegram. Begitu juga cara membagikannya ke Facebook atau WhatsApp, caranya sama. Dan untuk menu pilihan salin link, yang ini Bapak Ibu, yang salin link yang paling bawah, saya akan mencontohkannya ketika kita mengklik salin link. Nah, ini link yang kita salin bisa kita bagikan, misalnya ada yang teman meminta di chat WhatsApp. Saya akan contohkan. Misalnya yang minta adalah Ibu Ibu sahabat rumah belajar, Ibu Gusti. Kalau Ibu Gusti misalnya, Pak bisa minta hasil karyanya lewat link. Link yang tadi sudah Bapak Ibu Guru salin, dapat Bapak Ibu Guru pastikan langsung di kolom chat seperti ini. Kemudian langsung mengirimnya. Nah, sangat mudah kan Bapak Ibu? Mungkin hanya itu tutorial yang dapat saya bagikan mengenai cara mengupload dan meng-share hasil karya pada platform Merdeka Mengajar. Baiklah, terima kasih. Demikian materi saya. Dan saya kembalikan kepada moderator saya sendiri. Oke, Bapak Ibu Guru masih setia menyimak? Halo Bapak Ibu. Halo, ya Pak. Nanti Bapak silahkan. Oke, sekarang Ibu Igustiana apakah sudah bergabung? Halo Ibu Igustiana. Si Pak. Oh, sudah ya. Kalau begitu materi yang terakhir akan dibawakan oleh Ibu Gusti Asukmawati Sarjana Pendidikan, sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah, tentang platform Merdeka Mengajar. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Bapak Yohanes selaku moderator. Mohon izin perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sukmawati. Kebetulan saya salah satu dari sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan membawakan materi mengenal komunitas belajar implementasi kurikulum Merdeka. Baik, Bapak moderator, mohon izin saya untuk share screen materi, Pak. Silakan. Sudah Bu, silakan. Sudah tampak, Pak? Sudah. Baik, Bapak Ibu, di sini materi saya tentang mengenal komunitas belajar implementasi kurikulum Merdeka. Baik, apa itu komunitas belajar? Di sini komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar menjadi wadah bagi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat
berorientasi pada peningkatan hasil kualitas belajar peserta didik. Di sini adapun tujuan dari komunitas belajar, yang pertama, meningkatkan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya. Yang kedua, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi antara anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitas. Kemudian yang kelima, menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas pada pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang keenam, merefleksikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Adapun siklus belajar di dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan anggota, di mana yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Kemudian di sini berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Kemudian berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar atau belajar, kemudian berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktik yang telah dilakukan, dan yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar dari anggota. Di sini kurikulum di mana komunitas belajar berperan untuk yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi kurikulum. Kemudian yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran dari rekan sejawat. Di mana di sini penggerak komunitas diharapkan dapat mendorong peran ini terwujud di dalam komunitas belajar, di mana penggerak komunitas dapat berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semua dapat berpartisipasi. Kemudian bagaimana peran yang pertama tadi, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Di sini mempelajari hal baru seperti kurikulum merdeka akan lebih mudah dan menyenangkan bersama rekan sejawat, di mana Kemdikbudristek telah menyiapkan berbagai bahan yang dapat menjadi sekolah, pendidikan, dan pendidik lainnya. Namun pemahaman akan lebih kuat terbangun melalui diskusi bersama rekan sejawat. Yang berikutnya, belajar bersama dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas para anggota komunitas saat mengimplementasikan kurikulum. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka, di mana di sini anggota komunitas belajar dapat berbagi masalah yang sedang dihadapi saat mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga anggota yang lain dapat membantu diskusi dan mencari penyelesaian masalah. Sejauh ini menjadi pembelajaran berharga bagi anggota komunitas belajar. Selain itu, anggota komunitas belajar juga dapat berbagi praktik baik yang dapat menginspirasi rekan sejawat dan mengimplementasikan kurikulum mereka. Kemudian, anggota komunitas belajar juga dapat
yang dapat inspirasi rekan sejawat di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana topik-topik yang dapat didiskusikan antara lain seputar pembelajaran dan asesmen, pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila, kemudian pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan lainnya. Yang memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Di sini komunitas belajar bisa memfasilitasi pengembangan perangkat ajar yang dapat digunakan dan disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, bahan ajar, dan pengembangan perangkat ajar akan mempermudah tugas pendidik komunitas, membantu rekan sejawat yang belum bisa mengembangkan perangkat ajar secara mandiri, dan memperkaya produk-produk yang dihasilkan, di mana karya anggota komunitas belajar juga dapat dibagikan di platform Merdeka Mengajar untuk dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Kemudian peran yang keempat tadi memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Proses implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pertama pasti banyak memberikan pembelajaran bagi guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya, di mana refleksi sangat esensial dalam setiap pembelajaran untuk melihat dampak proses diri dan tujuan yang ingin dicapai. Di sini komunitas belajar bisa memfasilitasi proses refleksi dan perencanaan perbaikan serta rencana belajar lanjutan bagi anggotanya, di mana proses refleksi bersama akan memperkaya pengalaman belajar di dalam anggota komunitas. Bagaimana cara bergabung di komunitas belajar platform Merdeka Mengajar? Proses pendaftaran dibuka di platform Merdeka Mengajar, di mana ada beberapa kriteria komunitas belajar dan penggerak komunitas belajar yang harus dipenuhi agar dapat terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada pada platform Merdeka Mengajar, di situ ada juga fitur pelatihan mandiri, di mana penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar, di mana platform Merdeka Mengajar membantu guru di dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah tampilan menu yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Di sini ada pelatihan mandiri, di mana pelatihan mandiri itu berisi topik-topik pelatihan terkait dengan kurikulum Merdeka. Kemudian ada komunitas belajar sebagai wadah untuk belajar dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Kemudian ada visi, terdapat kumpulan video inspiratif yang telah. Kemudian ada fitur bukti karya, di mana menu ini membangun portofolio karya agar dapat saling berbagi inspirasi dengan sesama rekan pendidik. Kemudian ada fitur asesmen murid, di sini sebagai alat bantu untuk dapat melakukan analisis awal pembelajaran, literasi, dan numerasi. Ada fitur perangkat ajar, di mana pada perangkat ajar tersedia ribuan referensi modul ajar, bahkan buku dan modul proyek berdasarkan mata pelajaran dan fase.
Pada platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Di mana dalam platform Merdeka Mengajar kita bisa belajar melalui pelatihan mandiri yang ada pada platform Merdeka Mengajar, di mana pada fitur pelatihan mandiri, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Kemudian ada video inspirasi juga. Di sini guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Kemudian ada fitur komunitas, di mana guru dapat mengikuti berbagai komunitas belajar untuk mencari teman diskusi, teman belajar, dan berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru yang berada di seluruh Indonesia. Pada pelatihan mandiri, fitur-fitur yang ada di dalam pelatihan mandiri itu yang pertama ada topik pelatihan, kemudian ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif, kemudian ada aksi nyata yang harus kita unggah pada platform Merdeka Mengajar, di mana ketika kita sudah menyelesaikan satu topik ya, setiap topik yang sudah kita selesaikan modulnya dan diakhiri oleh aksi nyata. Kemudian ada 3 menu utama untuk mulai mempelajari kurikulum Merdeka. Ada info terkini juga yang bisa kita lihat pada platform Merdeka Mengajar tentang bagaimana kebijakan terkait dengan kurikulum Merdeka dari Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Kemudian ada juga tentang informasi prinsip dan filosofi serta dokumen-dokumen penting seperti panduan CP dan contoh ATP. Ada juga fitur pelatihan mandiri, di mana di situ ada banyak sekali ya topik-topik yang bisa kita pelajari untuk bisa menambah wawasan kita. Ini ada contoh kebutuhan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka dan di dalam platform Merdeka Mengajar. Contoh kebutuhan guru misalkan apa itu alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Solusi yang disediakan di platform Merdeka Mengajar ada pada tombol kurikulum Merdeka pada bagian bawah beranda yaitu home page. Kemudian kita bisa klik tentang kurikulum Merdeka. Kemudian contoh untuk kebutuhan gurunya bagaimana membuat perencanaan pembelajaran dan KOSP. Di situ kita bisa mempelajari minimal 2 topik pelatihan mandiri yaitu topik kurikulum dan topik perencanaan pembelajaran sesuai jenjang yang ada terdapat pada menu pelatihan mandiri. Kemudian di mana saya mencari perangkat ajar untuk referensi ataupun dapat digunakan langsung. Solusi yang disediakan di platform Merdeka Mengajar yaitu dalam fitur perangkat ajar bisa mendapatkan modul ajar, modul proyek, buku guru, buku murid, bahan ajar di situ pada menu perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian bagaimana saya bisa menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Solusinya yaitu pelajarilah topik pelatihan mandiri tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai jenjang pendidikan, di mana kita bisa aksesnya pada menu pelatihan mandiri yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Selamat belajar dan menggerakkan. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Saya pada siang hari ini kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata saya kembalikan ke Bapak Yohanes selaku moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada pemateri yang terakhir, Ibu Gusti Sukmawati, Sarjana Pendidikan, sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah, dengan materi asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Nah, karena materi yang sudah dibawakan adalah materi yang terakhir, jadi saat ini kita buka sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan 10 menit kepada siapa saja yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, ini ada angkat tangan. Ini ada yang mengangkat tangan, Ibu Mulyani Saidi Jakob. Silakan kepada Ibu Mulyani jika ada pertanyaan mengenai materi dari pertama hingga terakhir. Entah materi tentang pengenalan portal rumah belajar, atau tentang edukasi edugame, atau tentang augmented reality, atau tentang cara berbagi, cara men-share, sampai pada pembuatan poster dan presentasi Canva. Dan sampai pada materi terakhir yaitu asesmen murid pada PMM. Ibu Mulyani, apakah ada pertanyaan? Karena ini sudah range up, range hand. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada I Gusti Ngurah Suteja Atnyana, silakan, karena sudah mengangkat tangan. Silakan kalau ada pertanyaan kepada Bapak I Gusti Ngurah Suteja Atnyana, dipersilakan untuk bertanya. Halo Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menutup webinar ini. Tetapi sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, saya selaku panitia penyelenggara juga bersama dengan sahabat rumah belajar lainnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu guru peserta. Kiranya materi yang kita sampaikan, yang kita bawakan dan kita praktikkan kepada Bapak Ibu guru sekalian dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, terlebihnya pada bidang TIK dan digitalisasi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Pusdatin, Bapak Arif Dermawan STMPD yang telah memberikan sambutan, dan juga pada pihak dinas, ada Bapak Sek, Bapak Stefan Tandayu Sarjana Ekonomi, juga Bapak Kasih GTK, Bapak Sandi Makalalak SPD, terima kasih banyak. Juga kepada Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, ada Ibu Novianti Lian Maya SPD yang sudah memberikan kata-kata motivasi dan dorongan. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, acara ini akan ditutup dan akan ditutup dengan doa. Saya minta satu peserta untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan langsung saja menyalakan mikrofonnya yang ingin menuntun kita dalam mendoa. Apa di sini ada Korwil Kecamatan Dubongga Tengah atau Korwil Kecamatan Bulaang? Bisa menuntun kita dalam doa, silakan Bapak atau Ibu. Pak Yohanes, saya saja ya Pak. Oh iya, silakan Bu. Baik, teman-teman sahabat rumah belajar semua, mari kita menutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Silakan Pak. Oke, dengan ditutupnya acara ini dengan doa, maka acara webinar ini sudah selesai. Terima kasih. Jangan absen sudah dibagikan, Bu. Halo. Izin Pak, sudah di-share di room chat Pak untuk absensi. Oh iya, Pak jadi Yohanes. kepada Bapak Ibu guru, jangan lupa mengisi link yang sudah dibagikan di link form Google Form lewat chat. Jangan lupa untuk mengisi data nama, jangan sampai salah karena akan ditaruh di dalam e-sertifikat ya Bapak Ibu. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Syukur Moanto kepada Bapak Ibu guru sudah bisa meninggalkan lift. Sudah bisa meninggalkan room maksudnya. Oke, terima kasih juga kepada sahabat rumah belajar. Kita masih ada 5 hari ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Halo,